lagi di Alna Family Channel. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar bersama pada hari ini. Oh ya teman-teman, hari ini kita akan belajar dengan tema mengenal sistem pernafasan pada manusia. Sebelum lanjut ke video materinya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya teman-teman. Oke, untuk mengawali pembelajaran, yuk kita mulai dengan berdoa bersama. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa, selesai. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Mengenal sistem pernafasan pada manusia. Teman-teman, sadarkah kalian jika setiap waktu kita melakukan pernafasan dengan cara menghirup udara melalui hidung, lalu menghembuskannya lewat hidung atau mulut? Nah, lalu bagaimana sih proses keluar masuknya udara pada saat pernafasan? Hal ini akan kita bahas pada materi kali ini. Saksikan videonya hingga akhir ya. Let's go! Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, bernafas merupakan proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air dari dalam tubuh. Lalu apa saja sih organ-organ yang berperan pada saat proses pernafasan manusia? Berikut akan kita jelaskan. Ada rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Itulah tadi organ-organ yang berperan pada saat pernafasan manusia. Nah, sekarang kita bahas lebih detail satu persatu organ pernafasan pada manusia. Organ pernafasan manusia yang pertama ada rongga hidung. Udara yang dihirup dari lubang hidung akan membawa zat kimia seperti aroma. Udara tersebut disaring oleh bulu hidung. Kemudian, zat kimia yang terbawa udara akan melebur bersama dengan lendir di dalam rongga hidung. Selanjutnya, zat kimia yang diterima oleh sel olfaktorius yang peka terhadap rangsangan bau berbentuk uap dan gas. Nah, selanjutnya informasi rangsangan dikirim menuju otak sehingga aroma yang tercium akan terdeteksi. Adapun manfaat dari rongga hidung yang pertama sebagai saluran udara pernafasan, yang kedua penyaring udara pernafasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung, yang ketiga penghangat udara pernafasan oleh mukosa, yang keempat membunuh kuman-kuman yang masuk bersama-sama udara pernafasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau hidung. Nah teman-teman, di sebelah kiri kita bisa lihat gambar dari rongga hidung yang terdiri dari tulang hidung, saraf pembau, selanjutnya ada saraf pembau ke otak, lalu ada rambut hidung, dan ada selaput lendir. Lanjut lagi ke organ pernafasan yang kedua, ada faring. Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tenggorokan sampai persambungannya dengan oeosofagua pada ketinggian tulang rawan krikoid. Faring merupakan percabangan dua saluran yang menghubungkan mulut dan kerongkongan. Faring ini memiliki panjang kurang lebih 12-14 cm. Di sebelah kanan kalian bisa lihat gambar dari faring. Adapun fungsi dari faring sebagai berikut. Yang pertama, penghangat dan pelembab. Dengan cara yang sama seperti hidung, udara dihangatkan dan dilembabkan saat masuk ke taring. Yang selanjutnya fungsi suara, bekerja sebagai bilik resonansi untuk suara yang naik dari laring. Faring membantu memberikan suara yang khas dan berbeda pada setiap orang. Yang ketiga, fungsi pengecap. Terdapat ujung saraf olfaktorius dan indera pengecap di epitelium oral dan bagian faringeal. Yang keempat, fungsi pendengaran. Saluran auditori atau pendengaran memanjang dari nasofaring pada tiap telinga tengah. Fungsi yang selanjutnya ada fungsi perlindungan.
Jaringan limfatik faring dan tonsil laring menghasilkan antibodi dalam berespon terhadap antigen, misalnya mikroba. Organ pernafasan yang selanjutnya adalah laring. Laring merupakan organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Laring ini terletak antara faring dan trakea. Dindingnya dibentuk oleh tulang rawan, tiroid, dan krikoid. Nah, teman-teman, laring ini berfungsi untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan. Pada laring ada dua lipatan mukosa, yaitu pita suara palsu dan pita suara atau lipat suara. Celah di antara pita suara ini disebut rima glotis. Pada bagian larynx terdapat beberapa organ. Yang pertama ada epiglotis. Epiglotis merupakan katup tulang rawan untuk menutup larynx sewaktu orang menelan. Nah, teman-teman, pada saat orang bernafas, epiglotis ini terbuka. Tapi pada saat seseorang menelan, epiglotisnya akan menutup laring. Selanjutnya, jika bernafas melalui mulut, udara yang masuk ke paru-paru tidak dapat disaring, dilembabkan, atau dihangatkan. Organ yang kedua ada pita suara. Terdapat dua pita suara yang dapat ditegangkan dan dikendurkan, sehingga lebar sela-sela antara pita-pita tersebut berubah-ubah sewaktu bernafas dan berbicara. Selama pernafasan, pita suara sedikit terpisah sehingga udara dapat keluar masuk. Lanjut, organ pernafasan yang selanjutnya ada trakea. Trakea tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan. Celah diantaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Nah, teman-teman, trakea ini terdiri atas 3 lapisan jaringan, yaitu yang pertama ada lapisan luar. Lapisan luarnya itu terdiri atas jaringan elastik dan fibrosa yang membungkus kartilago. Nah, yang selanjutnya ada lapisan tengah yang terdiri atas kartilago dan pita otot polos yang membungkus trakea dalam susunan heliks. Ada sebagian jaringan ikat mengandung pembuluh darah dan limfe serta saraf otonom. Lapisan yang ketiga dari trakea ada lapisan yang terdiri atas epitelium kolumnar penyekresi mukus. Teman-teman semua, trakea ini memiliki fungsi loh. Apa saja sih fungsi dari trakea? Yuk kita simak sama-sama. Fungsi trakea yang pertama yaitu untuk mengirimkan udara ke paru-paru. Yang kedua, menyaring benda asing. Jadi, sel goblet dalam trakea ini berfungsi untuk memproduksi lendir, untuk menahan benda asing, bakteri, dan virus agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Yang ketiga, berfungsi untuk membantu sistem pencernaan. Jadi, tulang rawan yang berbentuk cincin ini memungkinkan trakea untuk menciptakan ruang lebih besar, jadi lebih mudah untuk menelan makanan. Fungsi yang keempat ada membantu batuk. Jadi, trakea akan berkontraksi untuk mempersempit lumen trakea agar udara mengalir lebih cepat melalui trakea saat keluar, sehingga lendir dan partikel debu lebih mudah dikeluarkan. Itu dia teman-teman, keempat fungsi dari trakea. Organ pernafasan manusia yang selanjutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Setiap bronkus primer bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil. Selanjutnya, cabang utama dari trakea ini disebut dengan bronki primer atau bronki utama. Nah, teman-teman, bronki primer ini bercabang menjadi 3. Yang pertama ada bronki lobar, yang kedua ada bronki segmental, dan yang ketiga ada bronki subsegmental. Selanjutnya, struktur bronkus primer mirip dengan trakea. Hanya saja cincinnya berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Lalu, struktur mendasar dari paru-paru adalah percabangan bronchial yang selanjutnya secara berturut-turut adalah bronki, bronchiolus, bronchiolus terminalis, bronkus respiratorik, ductus alveolar, dan alveoli.
Teman-teman, bronkus ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, yaitu memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveoli dengan bersih. Yang kedua, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang beresiko membahayakan paru-paru. Jadi, pada dinding bronkus juga terdapat bulu-bulu halus atau disebut dengan silia yang mampu menyaring mikroba dan debu keluar dari saluran pernafasan. Yang ketiga itu berfungsi untuk menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Jadi, dahak yang dihasilkan dinding bronkus ini dapat mencegah debu dan partikel berbahaya lainnya untuk menyebabkan peradangan atau iritasi. Setelah bronkus, organ pernafasan yang selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang ke-12 sampai ke-15 dari bronkus. Nah, teman-teman, bronkiolus ini tidak mengandung lempeng tulang rawan dan juga tidak mengandung kelenjar submukosa. Bronkiolus merupakan otot polos yang bercampur dengan jaringan ikat longgar, epitel kuboid, bersilia, dan sel bronkiolar tanpa silia atau sel clara. Lamina propria tidak mengandung sel goblet. Nah, teman-teman, cabang bronkus kanan dan kiri bercabang lagi menjadi bronkus lobaris dan segmentalis. Percabangan ini terus menjadi kecil sampai akhirnya menjadi bronkiolus terminalis. Nah, selanjutnya, bronkiolus ini tidak diperkuat oleh cincin tulang rawan, hanya diperkuat oleh otot polos sehingga ukurannya dapat berubah. Organ pernafasan pada manusia yang berikutnya ada paru-paru. Paru-paru adalah organ pernafasan utama pada manusia yang lokasinya di rongga dada. Nah, teman-teman, paru-paru ini dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, esofagus, dan kelenjar getah bening. Paru-paru ditutupi oleh selaput pelindung yang dikenal sebagai pleura dan dipisahkan dari rongga perut dan diafragma otot. Selanjutnya, paru-paru sebelah kanan memiliki massa yang paling berat karena memiliki lobus yang lebih banyak. Massa paru-paru kanan berkisar 375 sampai 600 gram pada orang dewasa. Sedangkan massa dari paru-paru sebelah kiri yaitu 325 sampai 550 gram. Nah, teman-teman, setiap paru-paru itu terbagi lagi ke beberapa bagian yang disebut dengan lobus. Di bagian kanan terdapat 3 lobus dan di sebelah kiri terdapat 2 lobus. Jadi, paru-paru kanan di bagian atas terdapat lobus superior, di bagian tengah terdapat lobus medius, dan yang paling bawah terdapat lobus inferior. Sedangkan pada bagian kiri hanya terdapat 2 bagian, yang atas dan bawah, sehingga hanya memiliki lobus superior dan lobus inferior. Setiap lobus ini dipisahkan oleh struktur yang disebut dengan virusa. Organ pernafasan yang berikutnya ada alveoli. Alveoli merupakan kantong berdinding yang sangat tipis pada bronkioli terminalis. Jumlahnya itu 200 sampai 500 juta. Bentuknya bulat poligonal. Nah, teman-teman, sel epitel dari alveoli terdiri dari yang pertama sel alveolar gaping. Terdiri dari sel alveolar tipe 1, jumlahnya hanya 10% menempati 95% dari alveolar paru. Yang kedua ada sel alveolar besar, yaitu sel alveolar tipe 2. Jumlahnya 12% menempati 5% alveolar. Nah, teman-teman, sekarang sampai sudah di akhir pembelajaran kita pada hari ini dengan tema mengenal sistem pernafasan pada manusia. Oke teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran, agar pembelajaran kita dapat bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua, yuk kita berdoa sama-sama. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya dengan tema yang lebih seru dan asik. See you next video. Bye-bye.